Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kembali lagi bersama saya Levandi Al-Fatir dan rekan-rekan saya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abiana Radia Rifani. Selanjutnya, Nama saya Dava Rehan Fadlil. selanjutnya. Nama saya Isa Lutfia Azaria. Nama saya Malika Maulida Putri. Dan sebagai seorang editor, masih ada satu yang di belakang kamera yaitu Karim ya. Kita mulai saja tugas sejarah yang telah diberikan oleh Ibu Nur Laila Iya. tentang Kerajaan Kutai ya. Kita mulai saja ya. Boleh. Peta letak Kerajaan Kutai itu di mana sih? Oke, jadi gini ya Pak Fatir. Untuk lokasinya tersebut berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, Mantan ya. Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang dimana kerajaan ini berpusat di Muara Kaman. Tapi setelah itu pusat kerajaannya dipindah ke hulu Sungai Mahakam, yaitu Pemarangan atau Jembayan. Kenapa sih perpindahan ini bisa terjadi? Kenapa tuh? Kenapa? Disebabkan oleh Kutai Lama yang sudah tidak lagi aman karena adanya serangan perampok Lanun Solok. Secara administratif juga, Kutai Lama merupakan desa di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, letak kerajaan Kutai juga kan karena dekat sungai nih ya, Ya, tergolong strategis. Karena hal tersebut bisa bikin tanah sama kerajaan dalam kondisi subur dan cocok buat bercocok tanam. iya ya, tepat sekali. Selanjutnya apa ya? Oh ya, selanjutnya kita bahas nih mengenai pusat pemerintahan dari Kerajaan Kutai. Oke. Di mana di sini pernah berlokasi di Muara Kaman, Kutai Lama, dan Pemarangan. Kita mulai dari yang pertama, ada Muara Kaman, yang dimana pusat pemerintahannya terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada Kutai Lama. Pusat pemerintahannya Kerajaan Kutai Kartanegara pada abad 13 sampai 16 sampai 17. Lumayan lama ya pada Pak. Lumayan cukup lama juga ya, yang dimana terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya ada di Pemarangan atau Jembayan. Nah, ini tuh dimana pusat pemerintahannya setelah dipindahkan dari Kutai Lama karena serangan perampok yang tadi kita bahas di awal. Karena serangan perampok tadi. Nah, selanjutnya cakupan wilayahnya juga meliputi dari hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur kecuali Kabupaten Berau dan Kabupaten Pasir. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Fatir. Nanti bisa saling sharing lah kalau masih ada yang kurang gitu. Baik. Sangat jelas ya penjelasannya, sangat mudah dipahami insyaallah. Selanjutnya, sumber sejarah dan peninggalan sejarah saat masa Kerajaan Kutai itu gimana sih? Nah, jadi sumber sejarah Kerajaan Kutai yang utama adalah prasasti Yupa. Yupa adalah batu tertulis. Yupa juga disebut sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Pallawa dan Sanskerta. Dengan melihat bentuk hurufnya, para ahli berpendapat bahwa Yupa ini dibuatnya pada abad ke-5 Masehi. Karena masih udah lama ya. Iya. Terus langsung ke peninggalannya aja. Ya, silakan. Jadi peninggalannya tuh ada banyak, cuma aku mau sebutin 5 aja. Yang pertama ada singgasana Sultan. Dahulu Sultan duduk di atas singgasana dan inilah yang diduduki Raja Kutai saat itu. Singgasana tersebut disertai dengan payung umbul-umbul dan geta. Geta itu kayak tempat peraduan pengantin pada Kerajaan Oh, Kutai. jadi tempat peraduannya gitu ya. Yang kedua ada tali juwita. Tali juwita ini peninggalan Kerajaan Kutai yang melambangkan Sungai Mahakam. Tali tersebut terbuat dari 3 kali 7 helai benang yang diwarnai dengan kunyit. Dipakai pada saat upacara adat diadakan. Yang ketiga ada kalung uncal. Kalung ini berasal dari
masa kerajaan Mula Warman Oh, Iya. santai yang aja. kemudian dipakai oleh raja dan sultan setelah kerajaan Mula Warman dan Kutai bersatu. Nama Uncal berasal dari bahasa India, yakni angkel, yang artinya sepasang. Sepasang. Kalung untuk wanitanya disebut sebagai kalung Putri Dewi Sinta yang sayangnya tidak diketahui di mana keberadaannya. Begitu ya. Yang keempat, ada kalung Siwa. Kalung emas ini ditemukan penduduk sekitar Danau Lipan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Sulaiman pada 1850 sampai 1899. Jadi lama ya. Lama ya. Lama ya juga. Berapa tahun? Lama lah pokoknya mah ya. Jika kita hitung cukup lumayan. Iya, lama segitu mah ya. Nah, kita lanjut ke peninggalan yang terakhir, ada Oke. kura-kura emas. Kura-kura emas. Jadi kura-kura emas ini perhiasan tapi bentuknya kura-kura. Oh, bentuknya Kayak disebut kura-kura emas. diukir gitu ya kayaknya Ya, mah. katanya kura-kura ini milik seorang putri raja bernama Aji Bidara Putih. Anjing bidara putih. Benda ini bersejarah. Terus ini bendanya merupakan hadiah dari seorang pangeran bangsa Cina sebagai mahar untuk melamar putri tersebut. Oh iya betul. Kalau sekarang mah kayak mas kawin ya gitu ya. Ya, jadi mas kawin. jaminannya. Selanjutnya itu saya mau bertanya aspek pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya pada saat masa kerajaan Kutai. Kalau aspek-aspek sih ya, dari pertama tuh mungkin dari pemerintahannya dulu. Ya. Kalau pemerintahannya tuh dulu karena namanya kerajaan pasti dipimpin oleh raja. Jadi kalau sekarang disebutnya tuh namanya monarki absolut. Monarki absolut. Artinya tuh si rajanya itu benar-benar menguasai segala aspek mulai Yang dari megang semua itu iya, raja gitu ya. mulai dari segi legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lainnya itu dipegang sama raja. Jadi gak ada kepengurusan lain selain raja. Jadi raja tuh pemimpin mutlak udah. Nah, raja ini kan Raja, ya. kayak dinasti gitu ya, turun-menurun Iya. ya kepada anaknya, terus anaknya, cucunya dan yang lainnya. Hmm. Itu dari sistem segi pemerintahannya. Dan bawahannya siapa? Bawahannya itu dari golongan kesatria. Satria. Karena pada saat itu kan ada namanya status sosial. Status sosial, iya. Oke. Terus dari aspek ekonominya ya. Ya, ekonomi. Kalau dari aspek ekonominya tuh karena dulu terletak dekat Sungai Mahakam ya. Iya. Nah, dulu tuh dekat dengan Sungai. Sungai Mahakam, di mana di situ tuh menjadi salah satu jalur perdagangan dunia. Jadi jalur dagang internasional Ya. itu dari dulu tuh udah ada. Di situ Ya. di Ya, Mahakam itu. biasanya orang-orang yang dari India itu pergi ke Cina dan sebaliknya lah. Oh, Pokoknya iya. itu udah jadi jalur utamanya gitu. Nah, karena melewati kerajaan Kutai ini, jadi para pedagang yang dari kerajaan Kutai juga bisa pergi untuk ekspor lah bahasanya barang-barangnya ke negeri Cina atau ke negeri India. Jadi mereka juga berdagang keluar lagi. Jadi kehidupan kerajaan Kutai apalagi pada masa Raja Mula Warman itu sangat-sangat megah lah dan sejahtera dan makmur lah gitu ya. Terus tapi selain berdagang juga mereka juga bertani karena menghitung dekat dengan Sungai Mahakam kan. Jadi dekat dengan aliran sungai jadinya mereka subur tanahnya ya. Jadi ditanami tanaman. Gitu. Terus selain itu juga mereka juga beternak. Iya, mereka juga beternak. Karena di salah satu tulisan di Prasasti Upa kalau nggak salah ya, mengatakan kalau Raja Mula Warman tuh pernah memberikan apa ya? Mewariskan. Bukan mewariskan. Kayak lebih ke arah Sedekah. sedekah. Lebih jauh daripada Jauh. Lebih ke arah ini ya. Amal. Misalnya memberikan lah, Iya, memberikan 20.000 ekor lembu, Insyaallah banyak. 20.000 ekor lembu kepada para kaum Brahmana pada saat Brahmana, itu. ya. Brahmana. Jadi mata pencaharian mereka tuh berorientasi di situ aja. Di situ ya. Dia bertani, beternak sama Jualan. berdagang. Yang selain yang ini sosial budayanya. Oh, dari aspek sosial budayanya ya. Dari aspek sosialnya dulu tuh di sana tuh sangat terstruktur. Terstruktur. Jadi tuh agak sulit seseorang untuk merubah kastanya. Karena dulu kan ada ya sampai sekarang ada ya namanya status sosial, tapi kalau sekarang tuh orang-orang mau naik ke menengah ke atas atau mau jadi menengah ke bawah itu kan
Gimana? mobilitasnya gampang lah ya. Tapi kalau dulu itu mau naik itu susah. Semisal kalau dalam Hindu Buddha itu disebutkan kan ada para ada raja, kaum Brahmana, ada kaum Ksatria, Waisya sama Sudra. Ya. Itu kan kalau tidak salah ya, kalau di Indonesia itu pembagiannya ada raja. Ya. Raja itu tertinggi. Ya, Kan tertinggi. kalau di Hindia sana Brahmana itu tertinggi. Kalau di Kalau di Brahmana. ya, tapi kalau di Indonesia sendiri itu raja lebih tinggi. Terus di bawahnya ada para Ksatria atau Brahmana ya. Intinya Brahmana kalau saya Brahmana, lalu Ksatria, Waisya, baru kaum Sudra. Nah, dia sudah sangat terstruktur sedemikian rupa. Selain itu budayanya juga yang dipakai di kerajaan Kutai itu, dan bagusnya dalam budaya ini ya, mereka itu tidak semata-mata menerima semua apa yang didapat dari agama Hindu Buddha, yaitu mereka masih mencampurkan, mengakulturasi budaya-budaya kerajaan Kutai, budaya-budaya Kutai dari suku-sukunya itu, dan mencampurkannya dengan Hindu Buddha. Jadi ada namanya satu upacara adat, saya lupa namanya. Pokoknya ada upacara adat di sana untuk menyambut orang yang baru masuk Hindu atau Buddha atau baru masuk ke kawasan mereka gitu. Yaitu ada upacara adatnya. Nah, di dalam situ tuh nilai-nilai Kutainya ada, nilai-nilai Hindu Buddhanya juga ada. Jadi mereka tuh mengakulturasi budaya ini tanpa menghilangkan budaya aslinya gitu. Oke. Sangat jelas ya. Singkat padat buku. Ya singkat sih, tapi ya jelas, sangat detail gitu ya. Ya, cukup buat kita paham ya. Selanjutnya pendiri dan raja yang memerintah saat masa kerajaan Kutai itu siapa sih? Nah, pasti kerajaan tuh punya pendiri dan raja juga kan di kerajaannya tuh. Iya. Pendiri pertama sekaligus raja pertama kerajaan Kutai ialah Raja Kudungga. Sebagai pendiri kerajaan Kutai, Martapura, Kudungga memerintah sekitar tahun 400 Masehi atau abad keempat Masehi dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Sebelum pengaruh Hindu masuk, Kudungga tuh adalah kepala suku yang memimpin komunitas lokal. Proses indianisasi yang dibawa oleh pedagang dan Brahmana dari India mengubah sistem pemerintahan Kutai itu dari pola kesukuan menjadi kerajaan yang bercorak Hindu. Ya, adapun nama-nama raja yang pernah menjadi pemimpin di kerajaan Kutai itu dari prasasti Yupa yang ditemukan tertulis ada 8. Nah, diantaranya tuh yang pertama ada Raja Kudungga. Nah, Raja Kudungga ini merupakan pendiri kerajaan dan raja pertama Di kerajaan Kutai itu ya. Iya. Namanya tuh Kudungga itu ya. Iya, Kudungga yang mulai transisi dari masa kesukuan ke kerajaan yang bercorak Hindu. Jadi dulunya tuh suku kan, Iya. awalnya, terus berubah menjadi kerajaan, Kerajaan. ajaran agama Hindu Buddha kan. Iya. Nah, setelah Raja Kudungga, naiklah Raja Asmawarman. Asmawarman, iya, Raja Asmawarman. Ya. Nah, Raja Asmawarman ini merupakan anak kandung dari Raja Kudungga. Raja Asmawarman ini memainkan peran penting dalam memperkuat kerajaan Kutai. Ia dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri dinasti kerajaan yang memperluas wilayah kekuasaan dan memperkenalkan tradisi Hindu seperti upacara Aswaweda. Aswaweda. Selanjutnya ada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Oh, Mulawarman Iya. ya. Nah, Raja Mulawarman ini ternyata anak dari Raja Asmawarman. Asmawarman ya. Nah, Raja Mulawarman saat menjadi raja di kerajaan Kutai, ternyata kerajaan Kutai itu mencapai puncak kejayaannya. Sampai sejahtera banget gitu Iya. ya. Nah, Mulawarman itu dikenal sebagai raja yang dermawan, yang memberikan banyak hadiah kepada Brahmana, dan termasuk memberikan itu yang tadi Abian sebut 200 ekor sapi. 20.000 20.000 ekor sapi.
Ya, itu yang tercatat dalam prasasti Yupa. Nah, selanjutnya ada 5 nama raja juga yang tercatat dalam prasasti Yupa tapi tidak dijelaskan secara rinci gitu. Hanya namanya aja yang tersirat. Yaitu ada Maharaja Marawijaya. Terus yang kedua ada Maharaja Gajayana Warman. Selanjutnya ada Maharaja Tunggawarman. Setelah itu ada Maharaja Jayanaga Warman. Setelah itu ada Maharaja Nalasinga Warman. Nah, Raja Nalasinga Warman ini adalah raja terakhir yang tercatat di Prasasti Yupa. Prasasti Yupa. Iya. Selain raja-raja yang sudah disebutkan, ada beberapa sumber sejarah yang menyebutkan bahwa ada 12 raja lagi nih yang pernah tercatat dari Masih sejarah. banyak ternyata ya. Iya. Selain raja-raja yang sudah disebutkan tadi, sebetulnya terdapat juga beberapa nama lain yang diduga pernah memerintah di kerajaan Kutai. Tapi bukti sejarahnya itu masih belum cukup. Masih belum kuat. Iya, masih belum kuat gitu. Nah, di antara itu yang pertama ada Maharaja Gadingga Warman Dewa. Terus ya, yang kedua tuh ada Maharaja Indra Warman Dewa. Yang ketiga ada Maharaja Sangadarwan Warman Dewa. Ya. Yang keempat ada Maharaja Chandrawarman. Yang kelima ada Maharaja Sri Lanka Dewa. Yang keenam ada Maharaja Guna Parana Dewa. Yang ketujuh ada Maharaja Wijaya Warman. Yang kedelapan ada Maharaja Sri Aji Dewa. Yang kedelapan ada yang kesembilan ada Maharaja Mulia Putera. Yang kesepuluh ada Maharaja Lana Pandatiwa. Yang kesebelas ada Maharaja Indra Patura Dewa. Yang ke-12 ada Maharaja Dharma Setia. Itu yang terakhir. Banyak sekali ya, banyak sekali. Iya, banyak banget. Wih. Nah, setiap raja itu pasti memberikan kontribusi bagi kerajaan Kutai ya. Iya. Baik itu dalam aspek politik, budaya maupun agama. Sudah cukup ya. Wih, sangat panjang dan sangat detail ya, sampai dalam-dalam. Menarik ya. Insyaallah menarik sekali ya. Tanya. Dicukupkan saja. Oh iya, sekali lagi ya terakhir. Tambahan. Kalau ini tuh Kutai itu sebenarnya tuh kerajaan pertama Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama yang paling tuanya tuh ada di Indonesia. Sama di terakhir-terakhir sebelum kehancuran dari kerajaan Kutai itu ternyata kehancurannya tuh karena konflik internal yang ada di Konflik internal. terjadinya tuh mereka kalah dan kalau tidak salah terkalahkan dengan kerajaan yang lain. Sayang sekali ya, padahal itu kerajaan paling tua. Kerajaan paling tua. Iya, cuma ya sekarang ada sampai ada kata setiap orang atau setiap itu tuh ada masanya gitu. Ya, ada masalahnya ya. Iya. Betul ya. Cukup sekian ya dari kami podcastnya kelompok satu ya, kelompok satu sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.